Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going on, all my students? Welcome back again on my YouTube channel, Cakrawala Ilmu. Today, let's learn new material about how to tell the date in English, how to express the date in English. Oke, selamat datang kembali di channel Cakrawala Ilmu. Marilah kita belajar materi baru, yaitu tentang bagaimana sih mengungkapkan tanggal di dalam bahasa Inggris ya. Telling the date in English, mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, ini pelajaran pokok yang harus kalian pelajari, khususnya bagi anak sekolah menengah pertama ya, anak SMP, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, pertanyaan yang menyangkut tentang tanggal berapa sih hari ini, biasanya diungkapkan dengan ungkapan yang semacam ini. What date is today? Nah, ini pertanyaan yang lazim ditanyakan apabila ketika kita tidak tahu tanggal berapa sih hari ini ya. What date is today? What date is today? Tanggal berapa hari ini? Atau pertanyaannya, what date is it today? What date is it today? Kayak gitu ya. Kemudian, I categorize into two categorized. Saya akan kelompokkan menjadi dua kategori atau dua cara dalam mengungkapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu kita bisa pakai cara USA, American English. Ini cara yang digunakan oleh orang-orang Amerika asli gitu ya. Sedangkan yang ini British English ini adalah cara yang umum, yang pokok, yang dipakai oleh seluruh dunia dan dipakai oleh orang Inggris asli, English in England kayak gitu ya. British English. Cara yang pertama yaitu USA, cara United States of America, cara orang-orang Amerika. Rupanya kita fokus kepada rumusnya dulu yang ini. Yang dibubuhkannya itu bulannya dulu, kemudian harinya kayak gitu ya. Bulannya dulu, kemudian harinya kayak gitu ya. Kalau dalam sistem USA, contohnya ini December 25th. December 25th. Bulan Desember itu bulannya, kemudian 25th itu hari ya, hari dalam bulan tersebut gitu ya, 25th. Rupanya 23 ketika kita ucapkan tidak menjadi 25 tapi 25th ya. Jangan sampai ketika kalian mengucapkan sistem USA, United States of America, mengungkapkan tanggal, kalian dengan cara seperti ini, December 25, itu salah. Karena yang 23 ini harus kalian ucapkan berdasarkan bilangan bertingkat gitu ya, berdasarkan konsep bilangan bertingkat. Jangan pakai bilangan bulat atau cardinal number. Kita harus pakai bilangan bertingkat atau ordinal number, yang mana pembahasan tentang ordinal number atau bilangan bertingkat sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tinggal kalian lihat saja ya. Nah, gini caranya ya. December 25th itu ya. Ini adalah Amerika ya. December 25th. Bukan December 25. Salah itu ya. Kalau misalnya kalian menuliskan seperti ini. December 25. Nah, ini salah ya. December 25 ini salah. Salah gitu ya. Yang benar ini December 25th ya, menggunakan aturan bilangan bertingkat gitu. Kemudian kita coba ke aturan yang kedua, yaitu aturan British England. Ya, British English gitu ya. Nah, ini aturan yang biasanya digunakan di kurikulum pelajaran bahasa Inggris di Indonesia ya. Kita gunakan British English ya daripada USA. Biasanya menggunakan ini gitu ya. Adapun rumusnya itu day-nya dulu, harinya dulu, kemudian month, bulannya kayak gitu ya. Harinya itu seperti biasa kita menggunakan bilangan bertingkat gitu ya. Bilangan bertingkat harinya itu. Kemudian month itu bulan yang bersangkutan gitu ya. Contohnya kita lihat di sana cara British English, yaitu di sini ada 7 TH April kayak gitu ya.
7th April. Kalau misalnya 7th itu diucapkan the 7th of April. The 7th of April. The 7th of April. Kayak gitu ya. Kebalik gitu ya, kalau Amerika itu bulannya dulu, baru harinya. Kalau British English, harinya dulu, kemudian bulannya. Kayak gitu ya. Misalnya tanggal 7 April gitu ya. The 7th of April, 7th April kayak gitu ya. The 7th April. The 7th of April. The 7th of April. Kayak gini ya aturannya. Bilangan bertingkat dulu, kemudian bulannya. Kalau misalnya kalian mengucapkan seperti ini, 7 of April, ini benar atau salah? Ini salah. Ya, yang benar yang ini, the 7th of April. Karena 7 di sini, ini yang di atas. Kenapa salah? Karena 7 di sini merupakan bukan bilangan bertingkat, tapi bilangan bulat biasa. Kayak gitu ya. Oke, kita coba ke pemahaman bulan-bulan dalam bahasa Inggris. Ada 12 bulan yang harus kalian hafalkan, pelajari sebagai penguasaan kosakata dasar yang paling awal kayak gitu ya. Khususnya bagi anak-anak SMP kayak gitu ya, anak-anak SMP dan para pelajar pada umumnya kayak gitu ya. Adapun di sini months itu artinya bulan. Bulan-bulan dalam bahasa Inggris itu ada 12 bulan. Yang pertama January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, seperti itu ya. Ini bulan-bulannya gampang kayak gitu ya. Bulan-bulan dalam bahasa Inggris ya, nama-nama bulan dalam bahasa Inggris rupanya sama ya dengan bulan-bulan dalam bahasa Indonesia, karena ke-12 nama bulan dalam bahasa Inggris itu diserap secara utuh ya oleh kosakata bahasa Indonesia. Jadi hanya sedikit perubahan saja. Misalnya Januari. Kalau dalam bahasa Indonesia Januari biasa gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris Januari. Nah ini ya pokoknya mah gampang untuk dihafalkan gitu ya. Oke, setelah itu bagaimana sih caranya mengungkapkan tahun di dalam bahasa Inggris? Wah, it is very difficult thing to learn. Ini sangat susah untuk dipelajari. Rupanya gampang sekali ya. Baik itu cara British ya, cara American USA maupun cara British rupanya sama saja gitu ya. Cara pengucapannya, cara peletakan tahunnya sama-sama saja. Cuman kita lihat ada rinciannya yang berbeda sebelah mana kayak gitu ya. Cara Amerika ya, cara Amerika itu sama gitu ya. December 3rd, 2020 kayak gini ya cara pengucapan tahunnya. December 3rd, 2020 kayak gitu ya. Jadi jadi cara pengucapan ininya 2020 ya, 2020 itu enggak diucapkan jadi 2020 kayak gitu ya. Tapi diucapkan 22 dulu kayak gitu ya. 22 angka pertama dulu, kemudian 2 angka belakangnya. Kayak gitu untuk mempermudahnya ya. Yang pertama angka kedua dulu, 1 dan kedua 20 ya. Kemudian angka ketiga keempat diucapkan berikutnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita ucapkan 2020 itu 2020 kayak gitu ya. 2020 kayak gitu ya. Oke. Kita ucapkan di sini sama-sama. December 3rd, 2020. December 3rd, 2020. Kayak gitu ya.
tanggal 3 Desember tahun 2020. Kayak gitu ya. Ya, kita lihat saja ya sistem ini. Kita aplikasikan ke yang ke sebelah sini kayak gitu ya. Kemudian cara British pun sama-sama saja, cuman ada perbedaannya. Yang perbedaannya apa? Kalau tadi cara USA itu pakai koma ya, sesudah December 3rd itu pakai koma ya, sebelah sini pakai koma. Kita lihat pakai koma. Rupanya untuk British English tidak pakai koma ya, sesudah misalnya tanggal 7 April nggak pakai koma di sini gitu ya. Itu hanya perbedaan kecil saja gitu ya. Kalau kita ucapkan jadi apa? The 7th ya, ini yang tadi di sini. The 7th of April. The 7th of April 19 ya, kita lihat 1998. Oke, kita ucapkan sekali lagi. The 7th of April 1998. Oke, sudah mengerti cara pengucapan tahunnya? Oke, cara pengucapan tahunnya saya perjelas lagi. 2 angka pertama, kemudian 2 angka selanjutnya. Jadi kalau 19 itu bahasa Inggrisnya apa? 19. 98 itu bahasa Inggrisnya apa? 98. Seperti itu ya. Oke, kita ucapkan lagi. The 7th of April 1998. Oke, coba kita, saya kasih contoh cara pengucapan tanggal dalam British English, yaitu misalnya nah, ini diucapkan gimana? Oke, saya kasih ini satu contoh. Pengucapannya gimana? Oke, very good. Cara pengucapannya yaitu the 8 ya, the 8 of July, the 8th of July 1982. Kayak gitu ya. The 8th of July 1982. Okay, very good. Yeah. Okay, I think it is enough for today. It can be beneficial for you. Don't forget to watch my another videos on my YouTube channel. I should say thanks for watching my videos. Okay, may Allah always give you the goodness and anything you want. I should say see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.